Rumus Quran, kalau sedang dalam kesulitan yang sangat dalam, dekatkan Allah dekat mungkin dengan kita. Katakan, ya Allah, Engkau la ilaha illa anta, zikrut tauhid. Ya Allah, aku udah sampai saat ini senantiasa menancapkan keyakinan dalam jiwaku bahwa Engkau lah Rabbku, Tuhanku. Aku tidak menyembah yang lain. Aku hanya memuliakanmu. Engkau yang merawatku, Engkau yang mengampuniku, Engkau yang memberikan segala kebutuhan kepadaku, Engkau menghidupkanku atau Engkau wafatkan aku saat ini, ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku lepaskan Engkau dari sifat-sifat yang tidak baik, dan aku mohon ampun kalau selama ini berbuat zalim dalam kehidupan kepadamu khususnya. Ketika kalimat itu Anda bacakan, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Pakai fastajabna. Kami akan jawab dengan cepat setiap permohonan yang dibutuhkan. Saya ulang sekali lagi, bapak ibu yang menghalang-halangi anak sudah mampu, sudah bekerja cukup modal, hanya karena tak suka, hanya karena tak suka sukunya, hanya karena tak suka latar belakangnya, padahal orang baik, beriman, takut sama Allah, kalian menanggung dosanya sampai dia akad nikah. Waspadalah. Mudah-mudahan setelah ini tak setuju, sudah nikah. Berapa posisi mengangkat kedua tangan dalam sholat? Ada 4 posisi. Pertama, waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, ketika mau rukuk, Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika bangun dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Yang keempat, ketika bangun dari tasyahud awal pada sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Habis tasyahud awal, tegak ke atas, Allahu Akbar. 4 posisi. Lain daripada itu tidak mengangkat tangan. Kalau kebetulan di masjid itu imamnya berdoa, ikuti. Aku tak mau ikut imam doa imam ini Pak Ustaz. Doa imam lain, doaku lain. Itu kan ada titik-titik kesamaan. Saya tak pandai pula doa sendiri Pak Ustaz, bahasa Arab saya tak pandai. Yang bahasa Arab 4 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan anak-anakku para penghafal Quran ya Allah. Jadikanlah istriku solihah ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang senantiasa istiqomah ya Allah. Saya Pak Ustaz doa nih, saya orang kampung Pak Ustaz. Berdoa pakai bahasa Indonesia ini tak lancar. Biasa pakai bahasa daerah. Pakai bahasa daerah. Iko banyak mana yang kami mintakan anak pertama, anak laki, yang kedua alumni KPU Cirebon. Saya bukan orang Minangkabau, saya orang Jawa Pak Ustaz. Pakai bahasa Jawa. Iki bojone orang Bupir. Wis ngalor ngidul ngetan orang tiko, orang teko wis perang dino ya Allah. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka orang beriman yang tak berdoa sama seperti orang masuk hutan yang tak bersenjata. Dia akan diterkam harimau, dia akan dicabik-cabik oleh serigala. Maka dia mesti berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Manusia ini akan dinilai dari otaknya. Bila ada manusia tidak ada berotak, maka sama, maaf, dengan hewan. Maka begitu juga dengan orang yang rajin beribadah tapi tidak mau berdoa. Dia adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak ada otak di kepalanya. Mohon maaf. Oleh sebab itu maka kita banyak berdoa, kita banyak bermohon kepada Allah. Di akhir majelis ini pun juga kita sudah sampai pada yang kelima. Kita tetap menyatu dalam doa. Majelis yang dihadiri para malaikat ini, malaikat ikut mengaminkan doa kita. Maka mari kita sama-sama doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan membaca Al-Fatihah ala hadhihi niyah, dengan niat yang baik ini. Al-Fatihah. Kami tak nuntut ilmu tiap hari Pak Ustaz. Kami bukan mahasiswa. Kok bisa kami dapat jihad? Mencari rezeki yang halal untuk anak istri. Langkahkan kaki kanan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Berapa polisi yang tertembak karena mengawal uang negara? Berapa yang terbunuh karena menangkap pengedar narkoba? Meninggal dia, meleleh air mata istrinya melepas jenazah, tapi ruhnya senyum. Kenapa wajahnya tersenyum? Karena sebelum meninggal, malaikat sudah mengepakkan sayapnya, menunjukkan tempatnya di surga. Maka dia disebut sebagai syahid. Syahid artinya orang yang sudah melihat tempatnya sebelum masuk ke dalam kubur. Kau Fulan bin Fulan, anggota Polresta, tempatmu di blok C nomor 5.
Begitu hebatnya orang-orang yang mati syahid itu. Mereka digelar sebagai syuhada. Syuhada bermakna syahid. Syahid dipersaksikan karena jasad mereka dipersaksikan, roh mereka dibawa oleh malaikat di atas kain kafan yang terbuat dari cahaya. Dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, malaikat penjaga pintu langit sudah lama merindukan jasad mereka, sudah lama melihat amal mereka, sudah lama menyaksikan amal mereka, tapi jasad mereka baru itu dipersaksikan. Mereka adalah syuhada yang dipersaksikan. Mereka juga dianggap sebagai syahid yang menyaksikan, karena mereka menyaksikan tempat mereka di surga sebelum malaikat maut mencabut nyawa mereka. Iskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Mereka adalah para santri, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, perkara agama mengenal Allah. Kalau Anda berbuat dosa, yang pertama Anda sesali, Anda malu, Anda nyesel, itu Anda akan dapat ampunan Allah. Bahkan mudah dapat ampunan Allah. Tapi kalau dosa Anda sudah Anda anggap itu suatu prestasi, dosa Anda anggap suatu hal yang istimewa, layak untuk malah, kalau zaman dulu mungkin zaman Nabi orang cerita, sekarang nggak berbuat dosa sambil dimasukkan di akun medsosnya. Ya Allah. Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku tuh akan diselamatkan, diampuni, dimaafkan, kecuali mujahirun, orang yang terang-terangan. Apa mujahirun itu? Nabi melanjutkan dalam sabdanya mengatakan orang yang di malam hari bermaksiat, pagi hari Allah udah tutup, tapi dia malah bangga ceritakan maksiatnya dan lain sebagainya. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Sholat dia tidak belajar dengan ilmu yang benar di awalnya, disoal oleh Nabi, ulangi, kamu belum sholat. Lantas siapa kita dibandingkan dengan sahabat yang baik tadi? Kita bukan sahabat, sholat bukan di masjid Nabi, hidup bukan di zaman Nabi, tidak di samping Nabi, dan kita sholat tanpa belajar, itu luar biasa. Hebatnya orang tadi, sahabat Nabi mau belajar, sedangkan kita bukan sahabat Nabi. Ya, kenapa tidak ada yang mau belajar? Coba cek dari sekian, maaf ya teman-teman, mohon maaf sekali, ada sindiran yang halus di Quran. Bahkan ada orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang ia kerjakan dan bacakan dalam sholatnya. Tanyakan pada diri kita, berapa ribu kali kita sudah ruku dan sujud sampai dengan detik ini? Pertanyaannya, dari sekian ribu sholat yang pernah kita tunaikan, berapa persen bacaan sholat yang kita paham? Jangan-jangan kita baca, kita nggak ngerti yang kita baca. Kita sujud tidak paham yang kita ungkapkan dalam sujud. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau tidak mengerti apa yang kita lakukan? Jangan pernah Anda datang ke tempat-tempat ilmu yang tidak mengangkat derajat Anda ke tempat yang lebih tinggi. Makanya disebut majlis ilmu, majlis ulama. Kenapa disebut majlis? Pilih pengajian, jangan harus semua dihadiri. Lihat sifat-sifatnya, kalau dia bisa mengangkat derajat Anda lebih tinggi dari sebelumnya, maka datangi, pelajari, datangi, tanyakan, ambil ilmunya. Majlis namanya, jamaahnya disebut dengan majalis. Membuat Anda lebih maju. Apa yang terangkat? Dua. Satu iman, dua ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang paling menarik, kalau orang datang ke tempat belajar, dapat ilmu, wajar. Belajar, dapat ilmu, terangkat. Beda status antara datang dengan pulang lain. Anda datang ke sini, pulang dari sini, dapat pengetahuan. Itu majlis yang benar. Tapi pengetahuan itu bukan sekedar pengetahuan biasa. Karena dilandasi oleh iman. Iman itu yang membawa ilmu, membimbing untuk dekat kepada Allah. Se-Surabaya menyebut Anda baik, orang Bekasi belum tentu mengenal Anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata, Anda yang terbaik. Nah, siapa orang baik ini? Ternyata kata Nabi SAW, ketika seseorang diinginkan menjadi baik oleh Allah, yufaqihu fiddin. Tanda pertamanya bukan diberikan dalam urusan dunia. Mohon maaf ya, kalau antum sedang mendapatkan misalnya peningkatan dunia, harta bertambah, kedudukan meningkat, tapi dalam saat yang bersamaan tidak memiliki ciri di hadis ini, itu menurut Allah belum tentu baik. Nah, saat seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka ciri pertamanya yufaqihu fiddin. Dibimbing dia, diberikan dorongan, diringankan langkahnya,
untuk mau mulai memahami tuntunan ajaran agamanya. Rubba sami'in aw'a. Berapa banyak orang yang mendengar lebih paham, lebih mengerti daripada yang menyampaikan. Boleh jadi hari ini saya yang paling tinggi. Saya sangka tadi saya akan tegak berdiri. Saya sangka kedua saya akan duduk. Rupanya paling tinggi. Rasa-rasanya saya yang paling tinggi sekarang ini. Tapi tinggi di dunia, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat bentuk tubuh. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah hati kamu. Boleh jadi dia bukan ustaz, bukan PhD, bukan profesor, hanya seorang hamba Allah yang biasa, tapi karena hatinya bersih, hatinya tulus karena Allah, itulah yang pertama kali yang paling penting adalah innamal a'malu binniyat. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku mati syahid di jalan Allah, apakah Allah mengampuni semua dosa-dosaku?" Kata Nabi SAW, "Na'am, iya." Orang itu pergi. Lalu dipanggil, "Kesini engkau." Panggil lagi SAW, "Semua diampuni kecuali hutang." Orang mati syahid jamaah tertahan karena punya hutang. Maka hati-hati. Antum kalau pernah makan ketika SD dulu, SMP makan di kantin, gak bayar. Utang jemaah. Antum akan dihisab pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Sebesar dzarrah antum akan melihat. Antum cari ke sekolahan antum. Antum pernah malak teman-temannya. 2000. Kasih 2000. Hari kiamat hati-hati, dia akan datang minta sama antum bukan 2000, tapi amal soleh antum diambil buat dia. Kalau dia sudah di rumah, walaupun dia tidak mengejar karir-karir dunianya, dia sudah aman. Apa kata Nabi SAW? Wanita manapun yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ayyam imra'atin sholat khamsaha, wa sama syahraha, ya, berpuasa Ramadan, wa ata'at zawjaha, dan dia patuh pada suaminya, dakhalat jannati min ayyi thamaniyati babin sya', dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Atau kama qala Nabi SAW, kalau ada lafaz sedikit yang ini, tapi ini makna hadisnya seperti itu. Jadi memang lebih banyak mereka di rumah, ya kan gitu. Dengan pekerjaan yang halal contoh dibolehkan, tapi dengan cukup di rumah saja, merawat suami, merawat anak, dia sholat 5 waktu, jalankan kewajiban dia, udah cukup, dia dapat tiket menuju ke surga. Beda dengan laki-laki, wajib mencari nafkah keluar, sholat berjamaah di masjid, ya, jihad, ya, itu keluar, beda. Perempuan di rumahnya saja sudah cukup. Bagaimana pandangan Ustadz menikah di bulan Syawal? Mantap. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah bulan Syawal. Sunnah. Bagi yang belum menikah, yang mau menikah lagi tak apa-apa. Istri pertamanya meninggal. Karena sebelumnya calon ada pro dan kontra dari nenek mama. Tak boleh menikah di antara 2 khutbah. Mana boleh nikah antara 2 khutbah? Habis sholat Jumat lah baru bisa. Wa amruhum syura bainahum. Bermusyawarahlah di antara orang-orang baik. Tentu kalian jangan pula balik dari sini menceramahi nenek mama. Jangan balik dari sini kumpul nenek mama. Nenek mama sekalian, assalamualaikum. Tentu kalian anak kemanakan, cari anak nenek mama lain yang paham agama. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabul. Man farraju an muslimin kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang mampu melepaskan kesulitan orang di dunia ini, satu saja kesulitan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka nanti dia akan dimudahkan Allah segala urusannya pada hari kiamat. Adapun masalah dosa kita, silap kita, kata-kata kita, siapa yang tak berdosa? Sedang Nabi Adam saja berdosa. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minal khasirin. Nanti kau akan menjadi orang yang rugi. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kau jadi orang yang zalim. Adam saja berdosa, apalagi kita anak cucu Adam. Maka kita tutupi dosa-dosa kita itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutupilah dosa-dosamu di masa yang lalu dengan perbuatan-perbuatan baik. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap, khilaf, salah, buat dosa. Summa yatatahhar, mandi. Paling bagus mandi. Berwudu tak bisa, tayamum. Setelah itu salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Awas, hati-hati, maaf.
Lahwun tuh yang tidak ada manfaat, gak ada isinya. Ngobrol sana sini gak ada isinya. Cerita-cerita gak ada isinya. Daripada lisan dipakai cerita gak ada isinya, kenapa gak bisa dipakai baca Quran? Kenapa gak dipakai zikir? Apa Anda sibuk membuat tertawa orang lain sehingga satu saat Anda ditertawakan? Ayo silahkan sibuk bikin tertawa orang. Bikin cerita ini, bikin cerita itu, semua. Sampai laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Begini, begitu. Demi Allah saya katakan, ayo luaskan rumah Anda. Ribuan hektar, kalau bisa bangun, ayo silahkan. Begitu Anda meninggal, lihat tempat meninggal Anda. Sekali-sekali main ke kuburan. Supaya Anda tahu tempat berpulang Anda itu cuma segitu tuh. Cuma 2 meter, cuma 3 meter. Sekarang Anda luaskan urusan dunia, Anda nggak punya perbekalan sampai ke akhir. Silahkan main-main, silahkan. Bikin tertawa, dan suatu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Silahkan. Jadi ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah, menyiapkan anak-anak Anda, masukkan ke pesantren, biarkan dia menghafal Quran. Ingat yang mau saya sampaikan ini. Orang-orang yang mengejar akhirat, itu mustahil ketinggalan dunia. Bahkan dunianya dilimpahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang mendapatkannya. Lebih daripada orang-orang biasa yang mendapatkannya. Dan dulu orang-orang kita dulu, walaupun ada yang mau dimasukkan ke sekolah umum, itu syarat pertamanya tetap dia harus menghafal Quran dulu dan menyempurnakan sholatnya. Karena itu orang-orang yang pakar di bidang-bidang umum bahkan itu diketahui pada hafal Quran, Pak, Bu. Dan cepat. Begitu hafal Quran, semua cabang ilmu yang lain terbuka dengan mudah. Bagaimana caranya agar bisa menjadi wanita solehah dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? 3. Perempuan yang solehah itu sifatnya 3. Pertama, idza ra'aitaha sarratka. Kalau kau tengok dia, menyenangkan hati. Bukan karena cantiknya, bukan karena bedaknya 3 inci, bukan karena lipstiknya sampai jatuh ke bawah, bukan karena sebelah hijau sebelah biru, tapi karena inner beauty. Idza ra'aitaha sarratka. Kalau kau tengok kau senang. Idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh dia patuh. Idza ghibta. Tapi kalau kau pergi jauh, maka aman yang kau tinggalkan. Anakmu aman, hartamu aman. Kalau ada dapat kau yang 3 itu, maka dia solehah. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab. Jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Dan urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah itu semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Ya. Tapi Allah menutupi aib kita. Bagaimana kalau saya sudah bertaubat tapi terulang lagi dosanya, taubat lagi, terulang lagi dosanya, taubat lagi, terulang lagi dosanya? Pertanyaan serupa pernah diajukan kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, apakah kami ini tidak malu? Kami bertobat dari sebuah dosa, lalu berdosa yang sama. Lalu bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi, berdosa lagi. Malu kami untuk bertobat lagi ya Imam kepada Allah. Jangan, kata Imam, jangan malu untuk bertobat. Karena sesungguhnya itulah kemenangan syaitan. Ketika kemudian seorang merasa dosaku tidak akan diampuni Allah. Itu kemenangan besarnya syaitan atas manusia. Kata Imam Hasan Al-Basri, kecewakan selalu syaitan kalian. Kecewakan dia yang telah mengajak kalian untuk berdosa dengan bertobat kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Kumpulkan semua kayu-kayu, harriquhu, bakar Ibrahim. Apakah Ibrahim tak bisa ditangkap? Bisa. Ibrahim mereka tangkap, mereka ikat, mereka masukkan, mereka bakar. Mukjizat datang belakangan. Ibrahim keluar dalam keadaan kedinginan. Kenapa? Karena Allah berkata, kuni, jadilah api bardan, sejuk. Andai ayat itu titik sampai bardan, beku Nabi Ibrahim. Ditutup Allah, bardan wasalaman, salam, sejuk tapi selamat ala Ibrahim. Itu yang selalu disampaikan di manasik haji. Bapak Ibu, nanti kalau di Makkah kepanasan, baca ayat ini ya, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kuni bardan. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya baca ayat ini selama di Makkah sejuk. Rupanya nggak pernah ke masjid, di hotel aja. Sejuk. Kita tuh
dalam bersedekah harus pakai adab. Kalau tadi sekedar sedekah berbagi mengeluarkan harta kita, ini bagaimana kita bersedekah tapi juga tidak menyakiti hati orang yang menerima. Contoh, ada orang tiba-tiba datang minta, lalu dia ngajukan proposal atau ngajukan pinjaman, kita bantu, tapi habis itu kita bilang, makanya antum tuh kerja yang benar, sungguh-sungguhlah cari duit, jangan malas-malas. Ini kan baik Ustaz, saya nasihatin. Tapi setelah kita bersedekah tuh tidak boleh nyakiti hati orang yang nerima. La tubtilu, jangan kau batalkan sedekahmu dengan kata-kata yang menyakiti perasaan penerimanya. Ini memang sudah masuk pada bab hati. Aku yang ngasih, kok aku yang harus jaga perasaannya? Di mana-mana orang kalau ngasih biasanya ngomong sembarangan. Kau ini udah kepinjam kan, bah, tak bersyukur benar. Ya saya sih mau ngasih, cuma antum dengar dulu nasihat saya. Saya ini pengusaha sukses kayak gini. Maka ada memang sedekah yang diperbolehkan terang-terangan, ada sedekah yang diam-diam. Nah, ketika teman-teman mengambil dimensi sedekah diam-diam ataupun sedekah terang-terangan, pastikan orang yang menerima tidak merasa tersakiti. Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa disamakan dengan kita meninggalkan sholat duhur. Kenapa? Waktu asar itu Allah muliakan sampai Allah bersumpah dengan waktu asar. Tapi bukan berarti kalau ibu nanti meninggalkan sholat asar terus tidak beramal. Nggak sholat maghrib, enggak. Kenapa? Tadi nggak sholat asar, sekalian aja. Enggak gitu. Jadi tiba-tiba ada sekelompok ikhwan yang datang kepada Allah, yang kehilangan saudaranya. Kok nggak ada di surga gitu kan? Ketika dia mau berangkat. Padahal dulu punya cita-cita yang sama dan sebagainya, tapi karena bekalnya tidak cukup, sebagian ada yang masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba mengatakan kepada Allah dengan permohonan yang sangat, ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah, dulu kami sholat sama-sama. Ya Allah, dulu kami ibadah sama-sama. Ya Rabb, kami tidak temukan dia di sini. Ya Allah, mohon, terus mohon. Sampai ketika puncak pada permohonannya, tiba-tiba Allah berfirman, akhriju man araftum. Hei para malaikat, keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini, yang disebutkan tadi. Keluarkan mereka dari neraka. Tiba-tiba dikeluarkan. Bertemulah orang-orang ini dengan temannya. Sampai Allah kemudian dengan rahmatnya katakan lagi, keluarkan sampai yang ada titik terkecil iman dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Ayah saya sekarang sudah menikah lagi, ibu saya pun pula menikah lagi. Ayah dan ibu saya lebih perhatian sama keluarga barunya, sedang kami ditinggalkan begitu saja, tanpa perhatian dan jarang kasih nafkah kepada adik saya yang masih sekolah. Apakah berdosa jika saya minta tanggung jawab kepada kedua orang tua? Kalau engkau minta tanggung jawab orang tua, engkau sedang menyelamatkan mereka daripada zalim. Ittaquz zulma, takutlah engkau kepada zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah, karena kezaliman akan menenggelam pada hari kiamat. Istri, anak, ada 5 haknya: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Yang ini punya istri baru, ini punya suami baru. Dapat anak baru, anak lama dibiarkan, dituntut di akhirat. Sekecil apapun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan sampai kita aniaya orang. Dosa kepada Allah, salat sunat taubat, menangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Tapi dosa kepada manusia tak bisa. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada guna. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit,
berkirim. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan tak ada rasanya lagi, hampa. Ternyata orang yang banyak ngomong itu adalah dibenci sama Nabi. Karena itu jangan banyak ngomong, Pak. Ini mulut nih. Waktu Nabi diisrakan, Nabi melihat satu keanehan. Ada satu lubang kecil yang keluar banteng, Pak. Yang keluar kerbu, lembu. Lubangnya kecil keluar kerbu. Anehnya bisa keluar, gak bisa masuk lagi. Jibril tanya, Nabi tanya sama Jibril, ya Jibril, ini apa ini? Itulah misal mulutnya manusia bicara tanpa mikir, menjadikan fitnah yang besar. Keluar dari mulutnya ucapan yang membuat kegaduhan, yang akhirnya membuat fitnah. Bisa keluar kata-kata dari mulut, tapi nggak bisa kembali lagi itu kata-kata